Saya Randy Arofi, mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya, NEM Sri DC 23 UMSMAT, akan mengajak Anda dalam topik yang menarik. Harta seringkali jadi permasalahan perkawinan. Oleh karena itu, selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Anda solusi jelas dan tepat untuk perkawinan Anda. Ya, perjanjian perkawinan yang akan dijelaskan oleh yang asli. Silahkan tampan. Baik, terima kasih atas paparannya sedikit salah itu. Perkenalkan, nama saya Randy Arofi, NIM 13123000064, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Untag Surabaya. Pernikahan perkawinan seringkali terjadi perceraian yang kemudian mengakibatkan pertengkaran mengenai bagaimana dengan harta warisan, mengenai dengan pemisahan harta. Oleh karena ini, saya sebagai mahasiswa yang saat ini sedang menempuh mata kuliah hukum perdata untuk menyarankan kepada rekan-rekan semuanya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, atau yang bahkan akan melakukan perkawinan, untuk mendaftarkan diri ke notaris untuk membuatkan draft perjanjian mengenai pemisahan harta, warisan, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan untuk apa? Supaya di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan semua orang mendapatkan haknya masing-masing. Suami mendapatkan haknya atas kerja kerasnya di dalam bekerja sebelum menikah, dan istri pun juga mendapatkan hak yang sama dari warisan orang tuanya yang kemudian tidak menjadi harta gono gini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk membuat perjanjian agar terjadi perkawinan yang sehat, yang optimis, dan membuat anak keturunan kita nanti menjamin masa depannya. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan untuk membuat perjanjian ini. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah menikah? Apakah sudah tidak bisa? Tentunya tidak. Meskipun sudah menikah ataupun yang akan menikah, masih bisa kok membuat perjanjian ini. Silakan untuk menghadap ke notaris terdekat di seluruh wilayah di sekitar tempat tinggal Anda. Pasti terdapat notaris. Lalu sampaikan saja bahwa ingin membuat perjanjian mengenai pemisahan harta, yaitu saat perkawinan. Setelah itu, maka notaris akan membuatkan draft. Setelah draft itu dibikin dan dibuat, kemudian mempelai baik pihak laki-laki atau pihak perempuan bisa untuk mengecek kira-kira isinya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian setelah sesuai, maka itu akan ditandatangani dan disaksikan oleh pihak ketiga. Setelah itu, maka surat dokumen asli akan muncul. Kemudian salinannya akan dibawa oleh notaris dan salinan satunya akan dibawa oleh kedua mempelai. Apakah ketika nanti di kemudian hari ternyata berubah pikiran dengan perjanjian yang ditulis, apakah perjanjian itu wajib berlaku? Tentunya tidak. Masih bisa untuk dirubah asalkan masih terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak, yaitu dari si suami dan si istri. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membuat perjanjian seperti ini karena akan menjaga harta kita dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya ketika dua insan yang memutuskan untuk melangsungkan kehidupan dalam perkawinan, tentunya pasti kita berargumentasi bahwa pasangan kita adalah yang terbaik, namun tidak menutup kemungkinan itu semua ternyata pasangan kita hanya menginginkan harta kita. Oleh karena itu diperlukan adanya pemisahan harta kekuasaan. Lalu bagaimana jika saya tidak masalah kok kalau harta saya nanti
berada di istri saya? Jawabannya adalah tidak masalah, karena kembali lagi di awal, perjanjian ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk memanfaatkan hukum dengan asas legalitas yang sudah tertera dalam KUH Perdata untuk membuat perjanjian untuk pemisahan harta kekuasaan, harta kekayaan, sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Terima kasih. Saya Randy Arofi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Untak Surabaya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.